ketika di malam-malam Lailatul Qadar kita diampuni oleh Allah, maka dosa-dosa kita akan zero, akan kosong, maka surga di depan kita ketika kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan itikaf pada 10 hari terakhir bulan Ramadan hingga beliau wafat. Kemudian istri-istrinya mengerjakan itikaf sepeninggal beliau. Hadis riwayat Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di channel DR Gusi MPD TV. Sobat-sobati, mahasiswa-mahasiswi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berinjak di akhir-akhir bulan suci Ramadan ini, begitu banyak pertanyaan dari audiens tentang bagaimana sih doa yang terbaik yang kita haturkan ke Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga diri kita mendapatkan keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saya akan menjawab secara jelas bagaimana doa seorang muslim wal muslimah di dalam menggapai malam Lailatul Qadar. Dan seperti biasanya saya akan join dan kolaborasi dengan seorang mahasiswi kami yang mempunyai prestasi yang bagus di dalam menyampaikan materi-materi tentang keagamaan sesuai dengan program studi yang dia ambil, yakni calon seorang guru pendidikan agama Islam. Alhamdulillah kita masih diberikan nikmat iman dan takwa. Bertemu lagi di channel gua Slit TV Ramadan. Kali ini ada pembahasan mengenai itikaf di masjid pada bulan Ramadan. Untuk mengetahui penjelasan lebih lanjut, simak video berikut. Ya Rahman, Ya Rahim, agar anak-anak, para mahasiswa kami, wabil khusus ya Allah, mahasiswa STAI Sultan Syarif Hasim Siak, para wisudawan wisudawati hari ini ya Rabbal Alamin, mendapatkan rasa kasih dan sayangmu selalu ya Rabbal Alamin. Puasa Ramadan tahun ini mulai memasuki hari ke-24, yang artinya kita akan berada di waktu sepertiga akhir atau hari ke-6 terakhir bulan Ramadan 1443 Hijriah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna Nabiya Shallallahu Alaihi Wasallam kana ya'takiful asral awakhiro min Ramadana hatta tawafahullah summa takafa azwajuhu min ba'dihi, yang artinya sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan itikaf pada 10 hari terakhir bulan Ramadan hingga beliau wafat. Kemudian istri-istrinya mengerjakan itikaf sepeninggal beliau. Hadis riwayat Muslim. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, itikaf adalah diam beberapa waktu di dalam masjid sebagai suatu ibadah dengan syarat-syarat tertentu, sambil menjauhkan pikiran dari keduniaan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara menurut istilah seperti dikutip situs Muhammadiyah, terdapat perbedaan pengertian iktikaf di kalangan para ulama. Al-Hanafiyah, ulama Hanafi berpendapat, iktikaf adalah berdiam diri di masjid yang biasa dipakai untuk melakukan sholat berjamaah. Dan menurut Asy-Syafi'iyah, ulama Syafi'i, iktikaf artinya berdiam diri di masjid
dengan melaksanakan amalan-amalan tertentu dengan niat karena Allah. Ada banyak keutamaan yang bisa didapat ketika kita melaksanakan itikaf di masjid. Di antaranya keutamaan itikaf selain merupakan sunnah seperti yang dicontohkan baginda Rasulullah, itikaf juga memiliki keutamaan yang sangat besar. Pertama, itikaf dapat menjauhkan diri dari api neraka. Seperti disebutkan dalam hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, barang siapa beritikaf 1 hari karena mengharapkan keridhaan Allah, Allah akan menjadikan jarak antara dirinya dan api neraka sejauh 3 parit. Setiap parit sejauh jarak timur dan barat. Hadis riwayat Tabrani, Baihaqi dan disahihkan oleh Imam Hakim. Keutamaan kedua yakni dijanjikan surga. Imam Al-Khatib dan Ibnu Syahim meriwayatkan hadis dari Sauban radhiyallahu an, meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beritikaf antara maghrib dan isya di masjid dengan tidak berbicara kecuali sholat dan membaca Al-Quran, maka Allah berhak membangunkan untuknya istana di surga. Yang ketiga, dengan itikaf, seseorang akan lebih banyak mendekatkan diri kepada Allah, sehingga dengan itikaf seseorang akan berkesempatan mendapatkan kemuliaan Lailatul Qadar. Karena tujuan utama itikaf adalah mendekatkan diri kepada Allah dengan menetapkan waktu khusus di masjid, maka itikaf diharapkan dapat membuat seorang khusyuk melakukan ibadahnya daripada di rumah. Melalui itikaf, seorang muslim bisa memakmurkan masjid pada bulan Ramadan sambil berzikir, bermuhasabah, mengharapkan rahmat dan ridho Allah, mendengarkan ceramah agama, serta bergaul dengan orang-orang yang soleh. Hal seperti itu belum tentu dapat diperoleh di rumah. Pada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu an, ketika Aisyah bertanya kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, doa apa yang terbaik yang kita haturkan, yang kita ucapkan di malam-malam Lailatul Qadar ketika kita sedang mencari dan menggapai malam-malam tersebut? Maka baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan doanya kepada Aisyah, bahwasanya doa yang terbaik yang kita ucapkan di dalam kita mencari malam Lailatul Qadar yakni Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Doa inilah doa yang sering dilakukan oleh baginda Rasul ketika mencari malam Lailatul Qadar. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami. Ini merupakan doa yang diaturkan oleh baginda Rasul agar kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga ampunan-ampunan itu dapat membersihkan dosa-dosa kita kepada Allah. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Jadi inilah sebuah doa permintaan yang sangat bagus kita ucapkan di malam-malam untuk menggapai malam Lailatul Qadar, karena kita minta ampunan kepada Allah atas semua dosa-dosa yang kita lakukan, karena kita sebagai manusia tidak terlepas dari dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika di malam-malam Lailatul Qadar kita diampuni oleh Allah, maka dosa-dosa kita akan zero, akan kosong, maka surga di depan kita ketika kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang singkat ini, semoga berkah dan manfaat dan bisa kita lakukan sehingga doa ini selalu kita sebutkan dan kita ucapkan di malam-malam ketika kita ingin menggapai malam Lailatul Qadar.
Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah, wa ridho wal inayah. Assalamualaikum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.